Di tengah dinginnya salju Zurich, Irul, seorang TKI sederhana dari Indonesia, menjalani hidup penuh perjuangan dengan prinsip kejujuran yang tak tergoyahkan. Namun, sebuah tas misterius yang berisi uang dan dokumen penting mengubah segalanya, membawa Irul pada petualangan tak terduga yang menghubungkannya kembali dengan masa lalu dan membuka jalan pada cinta serta takdir yang selama ini tersembunyi. Bagaimana kejujuran bisa membuka pintu keberuntungan di negeri asing? Ikuti kisah inspiratif Irul yang akan membuatmu percaya bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini, dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udara pagi di Zurich menggigit tulang. Langit Swiss yang kelabu menggantung rendah di atas gedung-gedung modern dan jalanan bersih yang rapi. Salju tipis menutupi atap-atap dan trotoar, sementara orang-orang lokal bergegas dengan mantel tebal, shawl wool, dan sepatu boots kulit. Di tengah hiruk-pikuk keseharian kota yang tertib itu, seorang pria muda berkulit sawo matang berjalan cepat menembus dingin menuju restoran cepat saji tempatnya bekerja. Namanya Irul, atau lengkapnya Sahrul Ramadan, 28 tahun, seorang TKI asal Indramayu, Jawa Barat. Sudah 3 tahun ia bekerja sebagai pekerja dapur di salah satu gerai waralaba makanan ternama di kota Zurich. Pekerjaannya tidak mewah, memasak, membersihkan dapur, mencuci peralatan, kadang-kadang membantu di konter saat sedang ramai. Tapi bagi Irul, pekerjaan itu adalah berkah. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan saat tangan membeku atau tubuh kelelahan karena shift panjang. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di distrik Schwamendingen bersama 2 temannya sesama pekerja migran asal Indonesia, Sani dan Rahmat. Apartemen itu tidak besar, hanya 2 kamar tidur kecil, 1 ruang tamu yang juga dijadikan tempat tidur tambahan, dapur mungil, dan kamar mandi sempit. Tapi mereka hidup rukun. Irul yang paling tua sering menjadi penengah jika 2 temannya bertengkar soal giliran mencuci piring atau membersihkan kamar mandi. Meski hidup sederhana, Irul punya satu prinsip yang selalu ia pegang sejak kecil. Jangan ambil yang bukan hakmu. Itulah warisan nilai dari almarhum ayahnya, seorang buruh tani yang meninggal karena kecelakaan saat Irul masih SMP. Ibunya, seorang penjual gorengan, membesarkan Irul dan adik-adiknya dengan susah payah. Dari situlah Irul belajar arti tanggung jawab, kejujuran, dan kerja keras. Setiap bulan, Irul menyisihkan sebagian gajinya untuk dikirim ke kampung. Untuk biaya sekolah adik bungsunya, untuk perbaikan rumah, dan kadang untuk membayar utang kecil-kecilan, ibunya ke koperasi desa. Ia jarang membeli barang mewah. Jaket musim dinginnya sudah 3 tahun tak diganti, sepatunya sudah mulai usang, dan ponselnya hanya digunakan untuk video call dengan keluarga. Suatu malam setelah shift malam, Irul duduk di balkon sempit apartemennya sambil menyeruput teh hangat. Matanya memandang lampu-lampu kota Zurich yang berkelap-kelip di kejauhan. Sani menghampiri, membawa 2 potong roti lapis. "Lu ini selalu aja duduk diam di luar." "Dingin bro," kata Sani sambil duduk di sebelahnya. Irul tersenyum. "Nyari, tenang. Di sini doang bisa mikir sambil lihat pemandangan. Lu nggak kepikiran cari kerjaan lain? Jadi sopir pribadi, misalnya," kata anak Filipina di supermarket. "Gajinya lebih besar, bisa ngasih tip juga. Ada orang Indo juga kerja di rumah tangga bos-bos." Irul menggeleng pelan. "Kalau udah nyaman, ngapain pindah? Bos restoran juga baik, gaji cukup, kerjaan halal. Yang penting nggak neko-neko." Sani mendesah, "Ya, lu emang beda. Gua pengen cepet kaya. Capek hidup gini-gini aja." Irul hanya diam. Ia tahu masing-masing orang punya jalan hidup sendiri. Tapi ia tak ingin mengorbankan prinsip hanya demi uang lebih banyak. Ia ingat cerita tetangganya di kampung yang tergoda kerja gelap di luar negeri dan akhirnya ditahan polisi imigrasi. Keesokan harinya, di restoran, manajer Irul yang bernama Mr. Keller datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak panik dan
Ia sempat menanyakan pada staf apakah ada yang menemukan sesuatu di area pelanggan. Irul, yang sedang mengepel lantai depan restoran, mendengar percakapan itu dan menjadi penasaran. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Setelah shift selesai, Irul membersihkan area luar restoran seperti biasa. Di sebuah bangku dekat tempat sampah, matanya menangkap sebuah tas kulit berwarna coklat tua. Awalnya ia pikir itu tas bekas yang dibuang. Tapi ketika ia membukanya, Irul kaget luar biasa. Di dalamnya terdapat tumpukan uang euro, kartu identitas, paspor, dan beberapa dokumen berlogo perusahaan besar. Jantung Irul berdetak cepat. Ia menatap tas itu seperti menatap bom waktu. Sunny yang baru keluar dari restoran menghampirinya dan melihat apa yang terjadi. Wah, jackpot. Itu pasti orang kaya. Coba kita hitung, berapa banyak duitnya? Seru Sunny dengan mata berbinar. Irul buru-buru menutup tas itu dan berkata dengan nada tegas, "Jangan, ini bukan milik kita. Harus kita laporin ke kantor polisi." Sunny tertawa sinis. "Irul, di dunia ini yang jujur itu sering kalah, bro. Duit segini bisa bikin hidup lu enak. Gak usah nyuci piring lagi." Irul tidak membalas. Ia hanya membawa tas itu masuk ke restoran dan memanggil manajer. Setelah menjelaskan penemuannya, Mr. Keller langsung menelepon polisi dan menyerahkan tas tersebut. Polisi pun memuji kejujuran Irul dan mencatat laporan lengkap. Malam itu, di balkon apartemen, Irul kembali duduk diam. Tapi kali ini pikirannya melayang jauh. Ia tidak menyesal. Dalam hati, ia tahu yang ia lakukan adalah benar. Meski ia tidak tahu bahwa tindakannya itu akan menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi di Zurich masih diselimuti kabut tipis dan sisa salju semalam yang mulai mencair. Tapi dalam hati Irul, udara sejuk itu tak cukup menenangkan gejolak yang tersisa dari kejadian kemarin. Ia masih mengingat jelas betapa tangan dan hatinya gemetar ketika memegang tas kulit coklat yang tak sengaja ia temukan. Rasa penasaran, takut, dan tergoda, semuanya berkecamuk jadi satu. Tapi keputusannya sudah bulat. Tas itu bukan miliknya, dan ia sudah menyerahkannya ke pihak berwajib. Keesokan harinya, saat baru selesai mempersiapkan dapur untuk jam buka restoran, Mr. Keller, manajer tempat Irul bekerja, datang menghampiri dengan wajah serius namun penuh kekaguman. "Sahrul," katanya dalam bahasa Jerman yang dicampur sedikit aksen Inggris. "Seseorang ingin bertemu denganmu. Sekarang." Irul berhenti mengaduk panci saus dan menatap bingung. "Siapa, Pak?" "Langsung ikut saya ke kantor," jawab Mr. Keller sambil berjalan cepat ke ruangan belakang. Di dalam kantor kecil itu, duduk dua orang asing berpakaian rapi. Seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu, rambut perak yang disisir rapi, dan seorang wanita muda yang terlihat elegan dengan coat panjang warna krem. Irul berdiri kikuk di hadapan mereka. Mr. Keller memperkenalkan mereka sebagai Herr Matthias Baumgartner, CEO sebuah perusahaan logistik besar bernama Baumgartner Global Transport, dan anak perempuannya, Alina Baumgartner. "Irul, mereka adalah pemilik tas yang kamu temukan kemarin," ujar Mr. Keller. Irul langsung menunduk hormat. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak." Herr Baumgartner bangkit dari kursinya dan menyalami Irul dengan hangat. "Tidak banyak orang di dunia ini yang akan melakukan apa yang kamu lakukan. Tas itu berisi dokumen yang sangat penting, termasuk kesepakatan bisnis bernilai jutaan euro. Kamu menyelamatkan lebih dari sekadar uang." Irul tersenyum canggung, merasa janggal mendengar kalimat sebesar itu. "Saya cuma takut dosa, Pak. Kalau bukan milik saya, ya saya kembalikan." Alina yang sejak tadi memperhatikan Irul dengan pandangan lembut ikut bicara, kali ini dalam bahasa Indonesia yang fasih. "Masih sama seperti dulu ya, Irul?" Irul langsung menoleh, matanya membelalak. Kamu bisa bahasa Indonesia?" Alina tersenyum, kemudian melepas sarung tangannya. "Kamu nggak ingat aku ya? Aku Alina, teman SMP kamu di Indramayu." Dunia Irul seperti berhenti sesaat. Wajah gadis itu perlahan-lahan membangkitkan potongan kenangan masa kecil.
seorang anak perempuan berambut kepang, duduk di bangku sekolah, kayu tua, membagi bekal gorengannya dengan Irul yang kala itu sering tidak membawa makan siang. Alina. Ia benar-benar Alina, teman kecil yang tiba-tiba menghilang setelah ayahnya bangkrut dan keluarganya pindah ke luar negeri. Kamu... Alina? Irul nyaris tak percaya. Iya, aku juga nggak nyangka kita ketemu lagi begini. Alina tertawa kecil, penuh kehangatan. Suasana menjadi canggung sekaligus haru. Mr. Keller dan Herr Baumgartner saling pandang, kemudian tersenyum. Sahrul, kata sang CEO, kami ingin mengundangmu secara resmi ke gala dinner perusahaan kami minggu depan. Sebagai tamu kehormatan, semua petinggi perusahaan akan hadir. Kami ingin memberi penghargaan atas kejujuranmu. Irul menggeleng cepat. Wah, Pak, saya ini cuma karyawan dapur. Mana pantas saya ke acara mewah begitu? Kamu sangat pantas, jawab Herr Baumgartner mantap. Kami akan siapkan semuanya. Bahkan, jika kamu bersedia, aku ingin menawarkan kamu posisi baru. Posisi? Irul menelan ludah. Kami sedang membuka program pelatihan manajemen untuk regional Asia Tenggara. Kami butuh orang jujur dan disiplin. Kamu bisa mulai dari posisi asisten logistik. Kami yang akan membiayai semua pelatihan dan izin kerja yang diperlukan. Irul tak bisa menjawab. Semua terasa terlalu cepat, terlalu mengejutkan. Malam harinya, ia menceritakan semuanya pada Sani dan Rahmat. Seperti biasa, Sani tampak tak percaya. Lu serius? Anak bos perusahaan logistik ternyata teman sekolah lu? Gila. Ini kayak sinetron. Iya. Aku juga nggak nyangka, San. Tapi aku nggak tahu harus jawab tawaran itu atau enggak. Rasanya belum pantas. Rahmat menepuk bahu Irul. Lu tuh pantas, Rul. Justru karena lu nggak serakah, hidup malah ngasih lebih. Ambil kesempatan itu. Belum tentu datang 2 kali. Irul memandangi salju yang mulai turun lagi di luar jendela. Dalam hati ia merasa ragu. Dunia yang selama ini ia kenal adalah dunia sederhana. Kerja keras, kirim uang ke kampung, dan tidak berharap banyak. Tapi kini, nasib seolah menggandengnya ke tempat yang tak pernah ia duga. Beberapa hari kemudian, Irul datang ke acara gala dinner yang digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota Zurich. Ia mengenakan jas hitam pinjaman dari Mr. Keller. Di tengah kerumunan orang penting dan gedung megah yang diterangi lampu kristal, Irul berdiri gugup. Namun senyum Alina dari kejauhan membuatnya sedikit tenang. Ketika namanya dipanggil ke atas, panggung untuk menerima penghargaan kejujuran dari perusahaan Baumgartner, tepuk tangan bergema. Irul naik dengan langkah gemetar. Ia tak pernah membayangkan bisa berdiri di panggung semewah itu. Nama saya Sahrul Ramadan. Saya berasal dari Indramayu, Indonesia, katanya di depan mikrofon, dengan bahasa Inggris sederhana yang terbata-bata. Saya tidak sekolah tinggi, saya hanya bekerja sebagai pembersih dapur. Tapi orang tua saya selalu bilang, kalau bukan milikmu, jangan pernah ambil. Dan saya percaya, kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali ke kita. Ruangan itu hening sejenak sebelum ledakan tepuk tangan memenuhi aula. Irul menunduk, mata berkaca-kaca. Dan dari kejauhan, Alina menatapnya dengan pandangan yang bukan hanya bangga, tapi juga hangat dan penuh makna. Pagi di Zurich masih berbalut dingin, tapi bagi Irul, dunia terasa jauh lebih hangat setelah malam gala itu. Ia kembali ke apartemen kecilnya dengan perasaan campur aduk, bahagia, terharu, dan jujur saja, bingung. Ucapan selamat dari orang-orang, penting, pelukan hangat dari Alina, dan tawaran pekerjaan baru dari Herr Baumgartner, semuanya terlalu indah untuk dicerna dalam semalam. Namun, satu hal yang paling membekas adalah ketika Alina mendekatinya setelah acara selesai. Aku ingin bicara 4 mata. Irul, katanya dengan suara lembut setelah menyalami beberapa tamu penting. Mereka berdua berjalan ke balkon hotel yang menghadap ke Danau Zurich. Salju tipis masih menempel di pagar balkon, tapi tidak ada yang peduli pada dingin saat itu. Yang ada hanya 2 jiwa yang terhubung kembali setelah bertahun-tahun berpisah oleh jarak dan waktu. Kamu berubah, Irul, ujar Alina, memandang danau yang tenang. Ya,
Semua orang pasti berubah, jawab Irul sambil menatap langit yang mulai gelap. Tapi kamu masih sama, Alin. Hangat, peduli, dan terlalu baik untuk orang kayak aku. Alina tersenyum. Kamu salah. Justru kamu sekarang jauh lebih hebat dari siapapun yang aku kenal. Banyak orang punya gelar dan jabatan, tapi nggak semua punya kejujuran kayak kamu. Irul terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menoleh perlahan, memperhatikan wajah Alina yang kini lebih dewasa, tapi masih menyimpan senyum yang sama seperti dulu. Senyum yang dulu membuatnya diam-diam menaruh rasa, meski tak pernah berani mengungkapkan. Aku dulu pikir kamu udah lupa sama aku, kata Irul pelan. Gimana bisa? Alina tertawa kecil. Kamu satu-satunya orang yang mau duduk di sebelah aku waktu teman-teman lain ngejek karena bapakku bangkrut. Irul tertunduk. Ia tak menyangka bahwa tindakan kecil itu membekas begitu dalam di hati Alina. Kamu tahu, Irul, malam ini aku bawa sesuatu buat kamu, ucap Alina tiba-tiba. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari beludru biru tua. Dengan hati-hati, ia menyerahkannya kepada Irul. Ini bukan apa-apa dibanding apa yang kamu lakukan, tapi aku ingin kamu punya ini. Irul membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah jam tangan antik dari kayu zebrano dan baja hitam. Di bagian belakang jam itu terukir tulisan, To Sahrul, for time well spent and values well kept. Abi Irul menatap jam itu, lalu ke Alina. Ini terlalu mewah, Alin. Aku nggak bisa. Sst. Alina meletakkan telunjuk di depan bibirnya. Ini bukan soal harga, ini soal simbol. Aku ingin kamu selalu ingat, waktu yang kamu gunakan untuk hidup jujur, meski berat, adalah waktu yang tidak sia-sia. Irul menggenggam jam itu, matanya berkaca. Terima kasih, aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang aja iya, jawab Alina sambil tersenyum jahil. Karena hadiah sebenarnya belum selesai. Irul mengernyit. Maksudmu? Besok, kamu ikut aku keliling Zurich. Anggap saja, ucapan terima kasih pribadi. 1 hari penuh, nggak usah kerja. Aku yang atur semua. Irul langsung panik. Wah, nggak bisa, Alin. Aku masih kerja di dapur. Nggak enak kalau bolos. Sudah aku omongin ke Mr. Keller. Kamu cuti sehari atas persetujuan Herr Baumgartner langsung. Irul tertawa kecil, tak kuasa menolak. Kamu serius banget ya kalau mau ngasih terima kasih. Aku serius soal banyak hal, Rul, termasuk soal kamu. Ucapan terakhir itu membuat dada Irul berdebar. Ia tidak ingin berharap terlalu banyak, tapi sejak pertemuan mereka, ada getaran yang tak bisa ia abaikan. Bukan hanya nostalgia masa kecil, tapi juga kemungkinan bahwa takdir membawa mereka ke titik ini untuk alasan yang lebih besar. Keesokan harinya mereka menjelajahi Zurich dengan gaya santai. Alina mengenakan mantel putih dan topi wol, sementara Irul lebih kasual dengan jaket tebal dan syal pinjaman. Mereka menaiki tram tua menuju pusat kota, berjalan di sepanjang Bahnhofstrasse yang dipenuhi toko mewah, lalu berhenti di sebuah kafe kecil yang menghadap Sungai Limat. Aku suka tempat ini sejak kecil, kata Alina sambil menyeruput coklat, panas. Dulu papa sering ajak aku ke sini sebelum kita pindah ke Indonesia. Lucu ya, gumam Irul. Kita ketemu di Indonesia, terus ketemu lagi di Swiss. Kadang dunia itu kecil, Rul. Atau mungkin kita memang disuruh semesta untuk saling menemukan. Irul tersipu. Aku bukan siapa-siapa, Alin. Kamu anak bos besar, tinggal di dunia yang jauh banget dari duniaku. Tapi kamu tahu satu. Halo, Rul. Alina menatapnya dalam. Dari semua pria yang aku kenal di sini, kamu satu-satunya yang aku percaya. Kata-kata itu menggema di hati Irul, seperti gema lonceng gereja yang terdengar sampai ke sudut hati paling dalam. Malam itu, sebelum mereka berpisah, Alina mengantar Irul sampai ke depan apartemen. Terima kasih untuk hari ini, Alin, ujar Irul. Aku belum pernah keliling Zurich sambil tertawa kayak tadi. Rasanya seperti bukan aku. Justru itu kamu yang sebenarnya, balas Alina. Kamu cuma belum sempat melihat dirimu sendiri dari sudut yang berbeda. Irul mengangguk pelan. Ia merasa hatinya mulai meluruh pada kenyataan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari uang atau jabatan,
Kadang cukup dari pengakuan dan kasih sayang yang tulus. Sebelum masuk, Alina menghela napas. Irul, kamu tahu nggak, aku hampir menikah 2 tahun lalu. Irul terdiam, menunggu kelanjutan cerita itu. Tapi aku batalkan. Karena aku sadar, calonku saat itu tidak melihat aku sebagai manusia. Dia hanya melihat harta dan nama belakangku. Irul menunduk, tak berani menatap mata Alina. Dan sekarang, lanjut Alina, aku ketemu kamu. Seseorang yang pernah berbagi gorengan di bangku kayu tua. Seseorang yang rela mengembalikan tas penuh uang, padahal hidupnya sendiri pas-pasan. Alina menghela napas, lalu menatap Irul penuh harap. Aku nggak mau buru-buru, tapi aku ingin kamu tahu. Kamu penting, Rul. Lebih dari yang kamu pikirkan. Irul terpaku. Bibirnya terbuka, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Dalam hati, ia sadar ucapannya malam itu bukan sekadar terima kasih. Itu lebih dari sekadar penghargaan. Itu adalah langkah awal dari perasaan yang mungkin selama ini terpendam di hati mereka berdua. Dan ketika Alina melangkah pergi, meninggalkan jejak di salju yang perlahan menipis, Irul tahu. Hidupnya di negeri salju ini baru saja memasuki musim yang berbeda. Musim yang penuh kejutan dan harapan baru. Pagi itu, Zurich diselimuti kabut tipis. Udara dingin menyusup ke celah-celah jendela apartemen kecil Irul. Tapi bukan cuaca yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan kenangan yang bermunculan silih berganti dalam kepalanya. Kata-kata Alina semalam masih terngiang jelas, tentang kepercayaan, tentang masa lalu yang belum selesai. Irul duduk di depan cermin kecil, memandangi wajahnya sendiri. Wajah yang dulu mungkin tak berarti apa-apa bagi siapapun. Namun kini, ada seseorang yang melihat makna di balik itu. Seseorang dari masa lalu yang entah bagaimana kembali hadir dalam hidupnya, bukan sekadar sebagai kenangan, tapi sebagai kemungkinan masa depan. Satu hal yang mengganggu pikirannya pagi itu. Kenapa Alina tiba-tiba bisa mengenali dan mendekatinya dengan begitu cepat? Mereka memang pernah sekolah bersama, tapi itu sudah lebih dari 10 tahun lalu. Dan kehidupan mereka sejak itu sangat berbeda. Apakah benar hanya karena ketulusan Irul mengembalikan tas yang hilang, atau ada alasan lain? Hari itu, setelah selesai shift sore di restoran, Irul memberanikan diri pergi ke kantor pusat perusahaan tempat Alina bekerja. Ia hendak mengembalikan jam tangan pemberian Alina, tapi juga diam-diam ingin mencari jawaban dari rasa penasaran yang mulai tumbuh. Ia disambut oleh seorang resepsionis wanita yang ramah. Herr Sahrul, selamat datang. Fräulein Alina sudah menunggu Anda di ruang kerjanya, katanya. Irul terperangah. Tunggu, dia tahu saya akan datang? Saya rasa begitu. Katanya hari ini Anda akan muncul. Irul menelan ludah. Apakah Alina bisa menebak langkahnya sedemikian rupa? Di dalam ruangan yang rapi dan hangat, Alina berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke pusat kota. Ia mengenakan setelan formal, namun senyumnya tetap sama, tulus dan lembut. Datang juga akhirnya, ujarnya pelan. Kupikir kamu akan menghindar. Irul berdiri kikuk. Aku cuma mau balikin jam ini. Ini terlalu mahal buat aku, Alin. Dan kamu pikir, jam itu yang aku pikirkan sejak kemarin? Alina menoleh, berjalan mendekati Irul, dan menyentuh bahunya lembut. Bukan itu yang penting. Aku ingin kita bicara. Lebih jujur. Irul mengangguk. Aku juga. Ada hal yang ingin kutanyakan. Kalau begitu duduklah, ujar Alina. Ia menarik kursi di depannya. Setelah keduanya duduk, suasana menjadi sedikit tegang. Lalu, Alina menghela napas panjang. Kamu masih ingat kenapa aku dulu tiba-tiba menghilang dari sekolah waktu kita SMA? Tanyanya. Irul mengangguk pelan. Aku cuma dengar kabar keluargamu pindah ke luar negeri. Setelah itu, kamu hilang dari radar. Benar. Tapi ada lebih dari itu. Ayahku waktu itu bangkrut besar. Banyak utang. Kami dijauhi orang-orang. Bahkan beberapa teman kita ikut menjauh.
Irul teringat masa-masa itu. Memang benar. Nama keluarga Alina sempat disebut-sebut di koran lokal karena kasus gagal investasi. Saat itu, hanya segelintir orang yang masih bersikap normal padanya, termasuk dirinya. Ayahku akhirnya dapat tawaran kerja di Swiss dari seorang teman lama, lanjut Alina. Kami pindah dan memulai dari nol. Tapi setelah bertahun-tahun, beliau berhasil bangkit dan membangun perusahaan ini. Irul tercengang. Jadi bos besar yang selama ini ia dengar, Herr Baumgartner, adalah ayah Alina? Namanya memang bukan lagi murni nama Indonesia. Dia memakai nama dari garis keturunan ibuku. Tapi beliau tetap orang yang sama. Dan waktu aku bergabung ke perusahaan, ini aku mulai melihat data karyawan dan menemukan nama Sahrul dari Indonesia. Irul tercekat. Jadi kamu yang pertama tahu aku kerja di sini? Ya, aku lihat datamu. Awalnya aku ragu, apa ini benar kamu? Tapi waktu aku selidiki lebih lanjut, aku temukan foto lamamu di arsip migrasi dan... Ya, itu kamu. Teman sekolahku. Satu-satunya orang yang pernah membelaku waktu semua orang menjauh. Irul tertunduk. Kamu menyelidik aku? Alina tersenyum. Aku hanya ingin tahu. Dan ternyata, semesta seakan merestui. Kamu malah melakukan tindakan yang luar biasa. Kamu mengembalikan tas papa yang hilang, lengkap dengan uang dan dokumen. Penting. Dan karena itu, kamu mengundangku ke acara kemarin. Bukan hanya karena itu, jawab Alina. Aku ingin kamu tahu bahwa meski kamu merasa kecil, kamu sebenarnya punya nilai besar. Dan lebih dari itu, aku ingin membuka kemungkinan yang pernah tertutup waktu kita masih remaja. Irul mengangkat kepala. Matanya menatap Alina dengan campuran haru dan ketakutan. Aku nggak tahu harus bilang apa, Alin. Aku hanya anak buruh tani. Aku cuma kerja cuci piring. Aku nggak punya apa-apa. Tapi kamu punya sesuatu yang nggak semua orang punya. Rule, integritas. Dan itu lebih dari cukup. Keheningan melingkupi ruangan. Tapi keheningan itu bukan ketegangan, melainkan pengakuan diam-diam bahwa keduanya telah menyimpan perasaan yang lama tertahan. Di hadapan mereka berdiri, bukan lagi dua anak muda dari masa lalu, tapi dua orang dewasa yang siap menghadapi kemungkinan masa depan. Jadi, kamu ingin kita mulai lagi? Tanya Irul hati-hati. Alina tersenyum. Bukan mulai lagi, tapi melanjutkan yang sempat tertunda. Beberapa minggu berlalu sejak perbincangan itu. Irul tak lagi bekerja di restoran cepat saji. Atas rekomendasi langsung dari Herr Baumgartner, ia kini bekerja di kantor pusat sebagai staf junior di divisi logistik. Sebuah lompatan besar yang tak pernah ia bayangkan. Namun lebih dari pekerjaan, hubungan antara Irul dan Alina berkembang pelan, tapi pasti. Mereka tidak buru-buru menamainya cinta. Mereka tahu luka masa lalu butuh waktu untuk sembuh. Tapi dalam setiap kebersamaan mereka, ada rasa nyaman yang tumbuh. Rasa saling menghargai yang mendalam. Hingga pada suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman dekat danau, Alina menggenggam tangan Irul dan berkata, "Aku tahu ini semua cepat, tapi aku juga tahu, kita tidak bertemu lagi di negeri salju ini secara kebetulan. Kita ditakdirkan untuk menyelesaikan cerita yang dulu belum sempat dimulai." Irul menatap langit yang perlahan cerah. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita tulis akhir yang berbeda kali ini. Bukan sebagai dua anak yang berpisah oleh keadaan, tapi sebagai dua insan yang memilih bersama. Karena kejujuran, karena cinta, dan karena kesempatan kedua." Musim semi mulai menampakkan wajahnya di Zurich. Pepohonan yang sebelumnya kering dan beku, kini perlahan menghijau kembali. Seperti kehidupan Irul, yang dulu hanya dipenuhi perjuangan dan kesendirian, kini berubah menjadi penuh warna, penuh harapan. Di kantor barunya, Irul belajar banyak. Meskipun ia hanya staf junior, tanggung jawab yang diembannya terasa seperti lompatan besar dari pekerjaannya dulu. Tapi Irul tak pernah mengeluh. Ia bekerja keras, datang paling pagi, dan pulang paling malam, memastikan dirinya layak untuk kepercayaan yang diberikan. Setiap harinya,
ia selalu menyempatkan makan siang bersama Alina jika waktu mengizinkan. Walau tidak selalu di tempat mewah, kehangatan di antara mereka membuat semua menjadi istimewa. Namun suatu hari, saat matahari menyelinap malu-malu di balik awan, Alina datang dengan ekspresi yang berbeda. Wajahnya tak setenang biasanya, dan langkahnya sedikit tergesa. Irul yang sedang menyusun dokumen segera berdiri. "Ada apa?" tanyanya khawatir. "Ayah ingin bertemu denganmu." "Sekarang," jawab Alina cepat, lalu menambahkan, "di ruang kerjanya." Jantung Irul berdebar. Meski ia sudah beberapa kali bertemu Herr Baumgartner dalam urusan pekerjaan, baru kali ini Alina datang sendiri untuk menjemputnya. Dan dari nada, suaranya Irul tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ruang kerja Herr Baumgartner selalu memberi kesan megah. Langit-langit tinggi, rak buku penuh literatur bisnis dan filosofi, serta jendela kaca besar yang menghadap langsung ke Danau Zurich. Namun, hari itu, nuansa ruangan terasa lebih berat. Herr Baumgartner berdiri membelakangi Irul, menatap keluar jendela, memegang secangkir kopi yang tak berasap. "Silakan duduk, Sahrul," katanya, tanpa menoleh. Irul menunduk sopan dan duduk di kursi tamu yang empuk, sementara Alina berdiri di sisi ayahnya, tampak gelisah. Herr Baumgartner akhirnya berbalik, lalu berjalan ke arah Irul. Ia meletakkan cangkirnya di meja, lalu duduk sambil menyilangkan kaki. "Aku ingin bicara tentang masa depanmu, Irul." Irul menelan ludah. "Maksud Bapak?" "Dalam 2 bulan ke depan, aku akan membuka cabang perusahaan baru di Asia Tenggara, tepatnya di Jakarta," jawabnya tenang. "Dan aku ingin kamu yang memimpin proses awalnya." Irul membeku di tempat. "Saya? Pimpin cabang baru?" "Benar. Kamu sudah menunjukkan loyalitas dan integritas luar biasa. Aku tidak asal memilih. Aku butuh seseorang yang bukan hanya cerdas, tapi juga bisa dipercaya. Tapi Pak, saya baru saja bekerja di sini. Saya belum punya pengalaman." Herr Baumgartner mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Irul. "Justru karena kamu baru, kamu masih bersih. Aku bisa membimbingmu langsung. Dan kamu tahu Indonesia lebih baik daripada siapapun di sini. Itu nilai tambah." Irul menatap Alina. Wajah gadis itu menegang, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap. "Dan ini bukan sekadar proyek. Ini semacam ujian," lanjut sang ayah. "Jika berhasil, kamu tidak hanya mendapatkan jabatan, tapi juga masa depan yang lebih besar. Termasuk jika kamu ingin masa depan bersama anakku." Ucapan itu membuat napas Irul tercekat. Ia tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Alina langsung menunduk. Wajahnya merah padam. Irul berdiri pelan. "Pak, maaf, saya tidak tahu. Harus bicara apa? Ini terlalu tiba-tiba." Herr Baumgartner berdiri juga. "Kamu tidak harus menjawab sekarang. Pikirkan baik-baik. Tapi satu hal yang pasti, tawaran ini hanya datang sekali." Sore itu, Irul berjalan menyusuri tepi danau, mencoba menenangkan pikirannya. Bayangan tentang dirinya yang dulu, seorang anak desa dari Jawa Timur, yang berjuang mencari nafkah di negeri asing, terasa begitu kontras dengan kenyataan hari ini. Ia bisa saja menerima tawaran itu, menjadi orang penting di perusahaan besar, kembali ke tanah air dengan status baru, membawa perubahan. Tapi, apakah semua itu datang karena kemampuannya? Atau karena kedekatannya dengan Alina? Irul mengingat masa kecilnya. Ibunya pernah berkata, "Nak, kalau hidupmu berubah karena kebaikanmu, pertahankan. Tapi kalau berubah karena kamu dekat dengan kekuasaan, berhati-hatilah." Apakah ini salah satu ujian yang dimaksud ibu? Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Alina masuk. "Aku tahu ini berat. Aku juga tak tahu ayah akan bicara sejauh itu. Tapi kumohon, jangan merasa terpaksa. Keputusanmu akan aku hormati, apapun itu." Irul menatap pesan itu lama. Dadanya sesak. Ia tahu, perasaan Alina tulus. Tapi justru karena itu, ia tidak ingin keputusannya mengotori hubungan yang mulai tumbuh di antara mereka. Malam itu,
Irul datang ke apartemen Alina. Mereka duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelip lembut. "Aku tahu ini mungkin egois," ujar Alina perlahan, "tapi aku tak ingin kamu pergi jauh. Hanya karena merasa harus membuktikan sesuatu pada ayahku." Irul menatapnya. "Kamu salah. Justru aku ingin pergi. Karena aku ingin membuktikan pada diriku sendiri." Alina menahan napas. "Seumur hidupku, aku selalu berada di bawah. Aku tahu rasanya dianggap kecil, dianggap remeh. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan selamanya di sana. Tawaran ayahmu memang besar, tapi aku tidak akan menerimanya kalau cuma karena aku dekat denganmu." Irul menatap mata Alina dalam-dalam. "Kalau aku mengambil tawaran itu, aku ingin karena aku memang layak, karena aku bisa. Karena aku memang pantas." Alina tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan itu sebabnya aku jatuh cinta padamu." Keduanya terdiam. Kata-kata itu keluar tanpa rencana, tapi terasa sangat benar. Tak ada musik latar, tak ada pelangi, hanya keheningan malam dan dua hati yang saling menyampaikan kejujuran. Irul meraih tangan Alina dan menggenggamnya erat. "Kalau begitu izinkan aku pergi ke Jakarta. Tapi bukan untuk menjauh darimu. Justru untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri di sampingmu, bukan di bawah bayang-bayang siapapun." Alina mengangguk, lalu bersandar di bahu Irul. "Aku akan menunggumu." Beberapa hari kemudian, di ruang kerja Herr Baumgartner, Irul berdiri, tegap di hadapan sang bos. "Saya siap menerima tugas ke Jakarta, Pak," katanya mantap. Herr Baumgartner tersenyum kecil. "Bagus, maka petualangan barumu dimulai. Dan ingat, ini bukan sekadar bisnis, ini pembuktian." Irul mengangguk. "Saya akan buktikan, Pak. Bukan untuk pujian, tapi untuk harga diri saya sendiri." Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda bagi Irul setelah sekian lama tinggal di Swiss. Panas dan lembab langsung menyambutnya begitu ia melangkah keluar dari pintu kedatangan. Namun, di balik cuaca yang menyengat, ada rasa rindu yang tak tergambarkan. Jakarta, dengan segala kemacetan, kebisingan, dan semrawutnya, memberinya nuansa akrab, seolah kota ini pernah menjadi saksi awal perjuangannya. Kini, ia datang bukan lagi sebagai buruh migran, tapi sebagai perwakilan resmi dari sebuah perusahaan multinasional besar dengan mandat penting mempersiapkan pembukaan kantor cabang dan gerai pertama di Asia Tenggara. Ini adalah tantangan besar, dan Irul tahu ini bukan waktunya untuk ragu. Thais, dalam mobil perusahaan yang menjemputnya, ia menatap keluar jendela. Mobil melaju melewati jalanan Jakarta yang macet. Ia bisa melihat para pedagang kaki lima, ojek online yang berlomba dengan waktu, dan anak-anak kecil yang tertawa di pinggir jalan. Kota ini hidup, berisik, tapi penuh semangat. Sesampainya di apartemen yang disediakan perusahaan, Irul langsung disambut oleh dua staf lokal yang akan membantunya selama masa persiapan. Salah satunya, seorang perempuan muda bernama Tari, bertugas sebagai asisten administratif, dan satu lagi, pria parubaya bernama Pak Darto, akan membantu urusan logistik dan perizinan. Hari-hari Irul di Jakarta sangat padat. Mulai dari mencari lokasi yang strategis, mengurus legalitas dengan pemerintah, menyusun rencana pemasaran lokal, hingga mengadakan wawancara kerja dengan calon karyawan. Tapi ia tak mengeluh. Justru ia menikmati kesibukan itu. Yang membuatnya terharu adalah bagaimana semua orang yang bekerja dengannya begitu menghormatinya. Bukan karena jabatan, tetapi karena sikapnya yang rendah hati dan kerja kerasnya. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan tim arsitek, Irul duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka pesan dari Alina. "Kamu hebat, Irul. Aku selalu percaya kamu bisa." Irul tersenyum. Ia membalas, "Tapi malam ini aku rindu Swiss. Bukan udaranya, tapi seseorang yang selalu memberiku semangat." Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Video call dari Alina. "Bagaimana Jakarta?
Tanya Alina sambil membetulkan selimut karena cuaca Swiss masih dingin. Macet, panas, tapi entah kenapa aku merasa disinilah tempatku untuk membuktikan semuanya, kata Irul. Alina mengangguk. Kalau kamu berhasil di sana, aku tahu kamu siap untuk apapun, bahkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Irul diam. Mereka saling menatap melalui layar ponsel. Aku tahu apa maksudmu, kata Irul akhirnya. Aku juga memikirkan hal itu. Tapi izinkan aku menyelesaikan ini dulu. Sebulan berlalu dengan cepat. Kini, proyek pembangunan kantor hampir selesai. Irul berhasil membentuk tim manajemen lokal yang kompeten. Ia juga membuat program perekrutan yang memberdayakan lulusan SMK dan mantan TKI yang kembali ke Indonesia. Baginya, memberi kesempatan kedua pada orang-orang seperti dirinya dulu adalah bentuk syukur. Namun, suatu hari, datang surat undangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Mereka meminta Irul hadir dalam sebuah forum bisnis. Katanya, Menteri ingin mendengar secara langsung pendekatan perusahaan Irul terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal. Awalnya Irul gugup, tapi ia tahu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang ia wakili bukan sekadar membuka cabang, tapi juga membawa dampak nyata. Di forum itu, Irul menyampaikan presentasi tentang program kerja, termasuk integritas sebagai nilai dasar timnya. Ia menceritakan latar belakangnya sebagai mantan TKI dan bagaimana kejujuran mengubah hidupnya. Selesai presentasi, seluruh ruangan memberi tepuk tangan. Bahkan menteri sendiri mendatanginya dan berkata, "Kamu menginspirasi, Irul. Saya harap perusahaan lain bisa belajar darimu." Malam itu, Irul menulis di buku catatannya, "Aku datang ke Jakarta sebagai seseorang yang ingin membuktikan diri. Tapi ternyata, aku juga sedang membuka jalan untuk orang lain, dan itu membuat semuanya terasa lebih bermakna." Pada minggu ke-8, pembukaan kantor resmi dijadwalkan. Undangan dikirimkan, termasuk kepada Alina dan Herr Baumgartner. Dan benar saja, hari pembukaan itu, Irul berdiri di depan gedung yang berdiri megah dengan logo perusahaan berkilau di puncaknya. Wartawan, pejabat, pengusaha lokal, dan mantan rekan-rekannya di restoran Zurich datang. Tapi yang paling membuat hatinya berdebar adalah saat Alina muncul dari mobil hitam. Ia mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, rambutnya dikuncir rendah seperti dulu saat mereka masih remaja. Alina mendekat, tersenyum. "Selamat, Irul." Irul membalas senyuman itu. "Terima kasih sudah datang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Katakan saja bahwa kamu siap untuk langkah berikutnya." Irul mengangguk pelan. "Aku siap, tapi kali ini bukan hanya untuk pekerjaan." Sore itu, saat pesta peresmian usai dan tamu mulai meninggalkan lokasi, Irul mengajak Alina duduk di taman kecil samping gedung. Mereka duduk berdua, seperti dua orang yang akhirnya menemukan rumah setelah perjalanan panjang. "Alina," ucap Irul pelan, "di kota ini, aku menemukan diriku kembali. Tapi aku sadar, menemukanmu kembali adalah bagian terpenting dari semua ini." Alina menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Dulu kita pernah hilang kontak karena takdir. Tapi sekarang, kalau kamu masih mau, aku ingin menulis takdir kita bersama, mulai dari sini." Alina tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Irul erat. Dan di bawah langit Jakarta yang mulai temaram, dengan gedung baru sebagai saksi, mereka mengawali babak baru dalam hidup, bukan lagi sebagai remaja yang dipisahkan waktu, tetapi sebagai dua insan yang disatukan oleh kejujuran, perjuangan, dan cinta. Beberapa minggu setelah peresmian kantor baru di Jakarta, Irul mulai merasa ada sesuatu yang menggantung di antara dirinya dan Alina. Meski hubungan mereka tampak semakin erat, sering berbagi tawa dan rencana masa depan, ada semacam bayangan yang belum tersentuh. Sebuah pertanyaan yang berputar-putar dalam benak Irul. Mengapa dulu Alina tiba-tiba menghilang dari hidupku? Rasa ingin tahu itu semakin tak tertahankan ketika suatu malam, saat mereka sedang berjalan-jalan di Taman Menteng, Alina tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap langit malam. "Dulu aku selalu membayangkan berjalan bersamamu seperti ini," katanya lirih. Irul tersenyum. "Mimpi yang tertunda.
Alina mengangguk pelan. Tertunda atau sengaja kuhindari? Irul menoleh, terkejut. Maksudmu? Alina diam sejenak, lalu duduk di bangku taman. Matanya menatap jauh ke depan, tapi pikirannya jelas sedang menembus masa lalu. Aku ingin jujur sekarang, Irul, katanya, suaranya nyaris bergetar. Ada alasan kenapa dulu aku menghilang dari hidupmu. Dan aku pikir sekarang waktunya kamu tahu. Irul ikut duduk, hatinya berdebar tak karuan. Setelah kita lulus SMA, aku sebenarnya ingin kuliah di Indonesia. Alina mulai bercerita. Tapi, ayahku, Herr Baumgartner, tiba-tiba memutuskan membawa kami kembali ke Swiss. Alasannya, ibuku sakit dan ingin dekat dengan keluarganya di sana. Tapi itu bukan alasan satu-satunya. Ia menarik napas dalam-dalam. Ayah tahu soal kita, Irul, tentang betapa dekatnya kita di sekolah. Dia tidak menyukai itu. Irul menatap Alina dengan tatapan tercengang. Dia tahu? Alina mengangguk. Dia menganggap aku terlalu muda dan kamu terlalu berbahaya. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu bukan dari kalangan kami, katanya. Irul terdiam, dada sesak mendengar itu. Dia bahkan menyita semua alat komunikasiku. Ponsel, email, media sosial. Aku benar-benar kehilangan akses ke dunia luar, termasuk ke kamu, lanjut Alina. Sampai aku harus mencuri-curi waktu di perpustakaan, sekolah di Zurich hanya untuk melihat-lihat kabar tentang Indonesia. Tapi aku tak pernah menemukan jejakmu. Aku pikir kamu sudah lupa. Irul menunduk, menggenggam tangannya sendiri yang dingin karena keringat dingin. Aku mencarimu selama berbulan-bulan, bahkan sempat mengirim surat ke alamat rumahmu yang lama. Tak pernah ada balasan. Aku tahu, kata Alina lirih. Ternyata ayah menyimpan surat-suratmu. Aku baru tahu saat beberapa tahun lalu dia mengalami serangan jantung dan aku diminta membereskan dokumen-dokumennya. Saat itulah aku tahu kamu masih mencariku. Dan aku merasa sangat bersalah. Malam itu terasa sunyi meski lalu lintas Jakarta tetap ramai. Irul memejamkan mata sejenak, membiarkan kata-kata Alina mengendap. Kenapa sekarang kamu mau jujur? Tanyanya akhirnya. Karena aku ingin kita memulai dari lembaran yang benar-benar bersih. Aku ingin kamu tahu semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jawab Alina, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Irul mengangguk pelan. Aku menghargai kejujuranmu, Alina. Tapi jujur saja, aku terluka. Alina menggenggam tangan Irul. Aku juga terluka, Irul. Bertahun-tahun aku memendam perasaan bersalah. Dan ketika aku mendengar cerita tentang seorang TKI Indonesia di Swiss yang jujur mengembalikan tas milik seorang eksekutif, aku tahu itu kamu. Hatiku langsung tahu. Irul tersenyum kecil. Ternyata, kejujuran bisa jadi benang merah yang menyambung takdir. Alina mengangguk. Dan keberanianmu untuk tetap baik, meski dunia tidak selalu adil, adalah alasan aku masih mencintaimu. Malam itu mereka kembali ke apartemen dengan hati yang berat tapi lebih lega. Tidak ada lagi rahasia besar, tapi luka masa lalu tetap membekas dan Irul tahu mereka harus benar-benar menyembuhkan itu jika ingin melangkah ke tahap berikutnya. Keesokan harinya, Irul mendapat undangan dari kantor pusat. Mereka mengundangnya untuk hadir dalam rapat penting di Zurich 2 minggu mendatang. Herr Baumgartner sendiri yang mengirimkan surat itu dan menambahkan catatan pribadi. Saya ingin bertemu dengan Anda secara langsung, Irul. Kita perlu berbicara. HB Irul menunjukkan surat itu kepada Alina. Wanita itu menghela napas panjang. Ayah memang keras, tapi dia bukan orang jahat. Dia hanya terlalu protektif. Dan aku rasa dia sudah berubah sejak kejadian waktu itu. Irul tak langsung menjawab, tapi hatinya mulai menyiapkan diri. Mungkin pertemuan ini akan menjadi kunci untuk menyelesaikan masa lalu dan membuka jalan masa depan. 2 minggu kemudian, Irul kembali menginjakan kaki di Zurich. Kali ini tidak sebagai pekerja restoran cepat saji yang hidup dari jam ke jam, tetapi sebagai seseorang yang dihormati, membawa misi dan harapan. Pertemuan dengan Herr Baumgartner berlangsung di ruang kerja pribadi pria itu.
Langit-langit tinggi, jendela besar menghadap danau, dan aroma kopi hitam yang tajam menyambut Irul. Herr Baumgartner berdiri dari kursinya, menyambut dengan tangan terbuka. "Selamat datang, Irul." Irul menjabat tangan itu dengan penuh perasaan. "Terima kasih telah mengundang saya." Setelah duduk dan membicarakan beberapa hal terkait proyek ekspansi, suasana berubah menjadi lebih pribadi. "Saya tahu apa yang pernah saya lakukan pada kalian berdua dulu," kata Herr Baumgartner tanpa basa-basi. "Saya tidak bangga akan itu. Tapi saya ingin kamu tahu, Irul, bahwa saya salah menilaimu." Irul menatap pria itu dengan tenang. "Terima kasih, Pak. Saya juga butuh waktu untuk memaafkan. Tapi saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan menata masa depan." Herr Baumgartner tersenyum. "Alina banyak berubah setelah mengenal kamu lagi. Saya pikir dia menemukan dirinya kembali." "Begitu juga saya," kata Irul. Dan di ruangan itu, masa lalu perlahan memudar, digantikan harapan baru. Luka-luka, lama memang tidak sepenuhnya hilang. Tapi kini mereka bisa menyembuhkannya bersama, dengan cinta, pengertian, dan keberanian untuk memulai kembali. Setelah pertemuan yang membuka luka lama sekaligus pintu masa depan, Irul kembali ke Jakarta dengan pikiran yang berputar-putar. Ia kini dihadapkan pada dilema besar. Bagaimana menyelaraskan cinta yang mulai tumbuh kembali dengan ambisi dan tanggung jawab yang makin bertumpuk? Di hari-hari awal setelah kepulangannya, rutinitas Irul tak banyak berubah. Ia masih sibuk mengurus proyek pembukaan cabang perusahaan, memimpin tim, dan mengatur strategi pemasaran. Namun, setiap kali ia menatap layar ponsel dan melihat pesan dari Alina, hatinya selalu terasa hangat. Alina sendiri kini semakin aktif membantu di kantor, khususnya pada bagian komunikasi dan event. Mereka bekerja bersama hampir setiap hari, tapi kadang itu justru membuat jarak kecil tumbuh di antara mereka. Suatu sore, saat rapat penting membahas target ekspansi kuartal berikutnya, Irul mendapat telepon dari salah satu klien besar di Eropa yang ingin mengubah kesepakatan. Tuntutan baru itu membuat Irul harus bekerja ekstra keras, bahkan harus menghadiri pertemuan mendadak yang memaksa ia meninggalkan Jakarta selama beberapa hari. Alina yang sedari awal mendengar kabar itu, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Mereka saling berpelukan di bandara sebelum Irul berangkat. "Kamu harus ingat, aku di sini selalu mendukungmu," kata Alina pelan. Irul menggenggam tangannya erat. "Aku tahu, dan itu yang membuat aku kuat." Namun jauh di dalam hati, Alina merasakan kegelisahan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta mereka akan mampu bertahan di tengah tekanan pekerjaan dan ambisi besar Irul? Hari-hari berikutnya di Swiss benar-benar menuntut Irul. Ia harus bertemu dengan tim manajemen pusat, menyelesaikan negosiasi kontrak, serta menghadiri sejumlah event bisnis yang tak bisa ditunda. Meski sibuk, Irul tak melupakan Alina. Ia sering mengirim pesan dan video call saat malam tiba. Namun jarak yang memisahkan mereka terkadang membuat komunikasi terasa hambar. Di sisi lain, Alina mencoba fokus pada pekerjaannya di Jakarta. Ia mengatur acara promosi, membangun hubungan dengan klien lokal, dan memperkenalkan produk baru perusahaan. Tapi semakin lama, ia merasa ada yang hilang. Suatu malam, setelah acara peluncuran produk yang sukses, Alina duduk sendiri di kafe dekat kantor. Tangannya menggenggam secangkir kopi hangat, tapi pikirannya jauh melayang. Ia membuka pesan terakhir dari Irul. "Aku pulang minggu depan. Kita bicarakan semuanya." Alina membalas dengan hati yang campur aduk. "Aku tunggu kamu pulang." Namun, meski kata-kata itu penuh harap, hatinya masih dipenuhi keraguan. Akhir pekan tiba. Irul akhirnya kembali ke Jakarta dengan tubuh lelah tapi semangat membara. Alina menyambutnya di bandara dengan senyum hangat, meski matanya menunjukkan kelelahan yang sama. Malam itu mereka duduk bersama di sebuah restoran kecil di kawasan Menteng. Suasana tenang, jauh dari hiruk-pikuk kantor dan urusan pekerjaan. Irul membuka percakapan. Aku tahu akhir-akhir kini aku terlalu sibuk. Aku minta maaf kalau itu membuat kamu merasa diabaikan." Alina mengangguk, mencoba tersenyum. "Aku juga mengerti kamu punya tanggung jawab besar, tapi kadang aku merasa kita seperti dua orang yang hidup di dunia berbeda." Irul menarik napas panjang.
Aku juga merasakan itu. Tapi aku percaya kita bisa melewatinya jika kita mau berusaha. Mata Alina berkaca-kaca. Aku ingin kita lebih dari sekadar rekan kerja atau pasangan yang sibuk. Aku ingin kita punya waktu untuk benar-benar membangun kehidupan bersama. Irul mengangguk penuh pengertian. Aku juga ingin itu. Tapi ambisiku juga besar, Alina. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita berdua. Perbincangan itu membuka ruang bagi mereka untuk saling berbagi rasa dan kekhawatiran. Irul menjelaskan bahwa perjuangannya bukan hanya untuk karier, tapi untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga dan orang-orang yang pernah membantunya. Alina pun membuka hatinya bahwa ia juga takut kehilangan Irul, bukan karena jarak, tapi karena prioritas yang bisa berubah. Keesokan harinya, Irul dan Alina membuat kesepakatan. Mereka akan menetapkan waktu khusus setiap minggu untuk quality time tanpa gangguan pekerjaan. Selain itu, mereka sepakat untuk saling mendukung ambisi masing-masing dengan komunikasi yang lebih terbuka. Irul pun mulai melibatkan Alina lebih dalam perencanaan strategis, sehingga ia merasa dihargai dan menjadi bagian penting dalam proyek besar yang mereka bangun bersama. Beberapa minggu kemudian, hasilnya mulai terasa. Kerjasama mereka semakin solid, suasana kerja jadi lebih harmonis, dan rasa cinta makin menguat. Namun, dunia bisnis tak pernah mudah. Suatu hari, muncul tawaran investasi dari perusahaan rival yang mencoba menggoda Irul dengan janji keuntungan besar sekaligus peluang karier internasional. Tawaran itu membuat Irul harus mengambil keputusan sulit antara mengejar ambisi lebih tinggi atau menjaga prinsip yang selama ini ia pegang. Irul berdiskusi dengan Alina. Ini bukan soal uang atau posisi, tapi tentang integritas dan masa depan kita. Aku harus memilih dengan hati. Alina menatapnya penuh keyakinan. Aku percaya kamu akan memilih yang terbaik. Aku akan mendukung apapun keputusanmu. Di ujung cerita bab ini, Irul berdiri di jendela kantor barunya, menatap cakrawala Jakarta yang luas. Di dalam hatinya ada campuran antara cinta yang dalam dan ambisi yang membara. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi dengan cinta dan prinsip yang kuat, Irul yakin ia bisa melewati segala tantangan. Hari itu langit Jakarta berawan, cuaca yang biasa namun terasa berat di hati Irul. Keputusan besar menanti, dan Irul tahu betul bahwa langkahnya hari ini bisa menentukan masa depan, bukan hanya dirinya, tapi juga Alina dan perusahaan yang mereka bangun bersama. Beberapa minggu lalu, sebuah tawaran investasi datang dari perusahaan rival yang selama ini menjadi pesaing berat di pasar Eropa. Tawaran itu bukan sembarangan. Mereka menawarkan suntikan dana besar, sekaligus janji untuk membuka peluang karier internasional yang lebih luas bagi Irul. Namun, di balik gemerlap janji itu, tersimpan syarat yang tak mudah, pengambil alihan sebagian kontrol perusahaan, dan beberapa kebijakan yang bertentangan dengan prinsip Irul tentang kejujuran dan integritas. Irul duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen di hadapannya. Surat penawaran itu tergeletak di meja, dengan tanda tangan dan cap resmi yang menggiurkan. Di sampingnya, ada surat balasan dari Alina yang berisi kalimat-kalimat penyemangat dan harapan. Kejujuranmu adalah kekuatan kita, jangan sampai itu terkikis oleh ambisi, tulis Alina. Namun, tawaran itu bukan hanya masalah keuangan. Ia juga membawa konsekuensi besar bagi hubungan Irul dan Alina. Jika Irul menerima, maka kemungkinan besar dia harus pindah ke Eropa lagi dan menjalani hidup yang jauh dari Alina selama berbulan-bulan. Sebaliknya, menolak berarti tetap bertahan dengan segala keterbatasan dan tantangan di Indonesia. Malam itu, Irul pulang ke apartemen mereka dengan langkah berat. Alina menyambut dengan senyum hangat, namun sorot matanya memperlihatkan ketegangan yang sama. "Kamu sudah melihat tawarannya?" tanyanya lembut. Irul mengangguk dan duduk di sampingnya. "Aku tahu ini bukan soal uang semata. Ini soal prinsip, masa depan, dan kamu." Alina menggenggam tangannya erat. "Aku di sini mendukungmu, apapun keputusanmu. Tapi aku ingin kita tetap jujur pada diri sendiri." Mereka berbicara panjang,
menyelami perasaan masing-masing. Irul merasa terbelah antara hasrat untuk mengembangkan diri dan menjaga komitmen pada nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Keesokan harinya, Irul mengunjungi sebuah taman kecil di pusat kota Jakarta, tempat ia dulu sering merenung sebelum berangkat ke Swiss. Ia duduk di bangku yang sama, memandangi keramaian yang berlalu lalang. Di sana, ia mengingat masa-masa sulit ketika ia pertama kali meninggalkan kampung halamannya di Jawa Tengah, menembus negeri asing yang penuh tantangan, belajar, arti kejujuran dan kerja keras dari pengalaman hidup. Semua itu membentuk siapa dirinya sekarang. Irul pun membuka ponselnya, membaca pesan dari sahabat lamanya di kampung. Jangan pernah lupa siapa dirimu dan dari mana asalmu. Integritas itu modal utama. Pesan itu seperti peneguhan dari masa lalu yang memberi kekuatan. Hari berikutnya, Irul memutuskan untuk menemui Herr Baumgartner. Ia ingin berdiskusi secara langsung tentang tawaran tersebut. Pak Baumgartner, saya menghargai kesempatan ini, kata Irul dengan tegas. Tapi saya punya batasan dalam hal integritas dan prinsip. Herr Baumgartner mengangguk pelan. Aku mengerti, Irul, dan aku menghormati itu. Namun dunia bisnis memang keras dan penuh kompromi. Aku juga sadar itu, balas Irul. Tapi aku percaya, sukses yang sejati harus dibangun dengan jujur. Perbincangan itu berlangsung lama, penuh pertimbangan dan kompromi. Herr Baumgartner menawarkan opsi yang lebih fleksibel. Investasi dengan pengawasan ketat dan keterlibatan Irul dalam pengambilan keputusan utama. Irul merasa ini adalah jalan tengah yang dapat diterima. Kembali ke Jakarta, Irul mengabarkan hasil pertemuan itu kepada Alina. Mereka berdiskusi dan akhirnya sepakat menerima tawaran tersebut dengan catatan mereka tetap memegang teguh nilai kejujuran dan transparansi. Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal baru, kata Irul. Alina tersenyum dan merangkulnya. Aku bangga padamu. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mereka mulai berkembang pesat. Irul dan Alina berhasil mengelola investasi dengan bijaksana, memperluas jaringan, dan menjaga reputasi perusahaan tetap bersih dan terpercaya. Namun, di balik kesuksesan itu, Irul tahu bahwa perjuangan untuk menjaga keseimbangan antara cinta dan ambisi belum selesai. Ia harus terus berjuang, bukan hanya demi karier, tapi juga untuk membuktikan bahwa kejujuran adalah harta yang paling berharga. Setelah melewati berbagai tantangan dan keputusan berat, Irul akhirnya merasakan puncak dari perjuangannya. Perusahaan yang dulu hanya sebuah mimpi kini mulai tumbuh menjadi kenyataan, bukan hanya sebagai bisnis yang sukses, tapi juga sebagai simbol integritas dan kejujuran yang ia junjung tinggi. Namun, yang paling berharga dari semua itu adalah hadirnya cinta yang semakin kuat di antara dirinya dan Alina. Hari itu, kantor mereka dipenuhi oleh aura positif. Sebuah konferensi pers besar sedang berlangsung untuk mengumumkan ekspansi besar perusahaan ke beberapa kota utama di Asia dan Eropa. Irul berdiri di depan mikrofon, membacakan hasil kerja keras timnya, sementara Alina mendampingi di sisi panggung dengan senyum penuh bangga. Selepas acara, Irul dan Alina berjalan keluar gedung, kantor menuju taman kecil di dekat sana. Matahari mulai tenggelam, memberi cahaya jingga yang hangat menyelimuti kota Jakarta. Suasana damai itu menjadi latar yang sempurna untuk sebuah babak baru dalam kehidupan mereka. Aku tak pernah membayangkan kita bisa sampai sejauh ini, kata Alina pelan, menggenggam tangan Irul erat. Irul menatap wajah Alina dengan penuh cinta. Semua ini berkat kamu. Tanpa dukunganmu, aku mungkin sudah menyerah di tengah jalan. Mereka tertawa bersama, merasa lega dan bersyukur atas perjalanan panjang yang sudah mereka lalui. Namun, di balik kegembiraan itu, ada keinginan kuat dari Irul untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan di dalam hati. Irina, ucapnya lembut, memanggil dengan nama kecil yang hanya ia gunakan untuk Alina. Alina menoleh, matanya berbinar penuh harap. Aku ingin kita melangkah lebih jauh, bukan hanya sebagai pasangan tapi juga sebagai keluarga. Aku ingin melamarmu, kata Irul dengan suara mantap. Alina terkejut, lalu senyumnya merekah lebar.
Irul, aku juga sudah lama menunggu momen ini. Mereka berpelukan erat, seolah dunia berhenti sejenak mengelilingi mereka. Malam harinya, Irul dan Alina duduk bersama di balkon apartemen mereka. Jakarta tampak gemerlap di bawah, dengan lampu-lampu kota yang berkilauan seperti bintang. "Lihat, semua kerja keras kita mulai berbuah," kata Irul sambil menatap ke kejauhan. Alina mengangguk, "Tapi aku yakin, yang terpenting bukan hanya pencapaian ini, melainkan bagaimana kita menjaga apa yang kita miliki." Irul tersenyum. "Benar, cinta dan kejujuran itu yang menguatkan takdir kita." Di saat itu, ponsel Irul bergetar. Sebuah pesan masuk dari Herr Baumgartner, bos lama yang dulu mempercayainya dan memberinya kesempatan di Swiss. "Selamat, Irul. Aku bangga melihat kamu dan Alina bisa melangkah sejauh ini. Jangan pernah lupakan prinsipmu." Irul membalas singkat, "Terima kasih, Pak. Semua ini berkat dukungan orang-orang baik seperti Anda." Hari-hari berikutnya diwarnai dengan persiapan pernikahan mereka. Meski sederhana, tapi penuh makna dan kehangatan keluarga besar, serta sahabat dekat yang selalu mendukung. Irul dan Alina berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka membagi waktu secara bijak, memastikan cinta tetap tumbuh meski kesibukan datang silih berganti. Pernikahan mereka diadakan di sebuah taman di pinggiran Jakarta. Dengan latar belakang pepohonan rindang dan suara burung yang bernyanyi, Irul dan Alina mengucapkan janji setia, berikrar untuk saling mendukung dan menjaga kejujuran dalam setiap langkah hidup. Setelah menikah, Irul dan Alina semakin kompak menjalankan perusahaan dan mengembangkan visi mereka. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, seperti membuka pelatihan kerja untuk para pemuda dan membantu keluarga kurang mampu. Irul sering mengingatkan timnya bahwa kejujuran bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal hati, dan cinta yang mereka bina adalah fondasi terkuat yang menguatkan setiap perjuangan. Suatu hari, di tengah kesibukan, Alina menerima telepon dari seorang wanita tua yang mengaku sebagai ibu dari sahabat Irul di kampung halaman. Wanita itu mengucapkan terima kasih karena Irul selalu ingat dan peduli pada teman-temannya di desa, walau hidup di kota besar. Hal itu membuat Irul dan Alina semakin sadar bahwa keberhasilan sejati adalah ketika mereka bisa berbagi dan membawa manfaat bagi orang lain. Waktu berlalu, dan kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Irul, yang dulu hanya seorang TKI sederhana di negeri salju kini, menjadi sosok yang membuktikan bahwa kejujuran dan cinta mampu mengubah takdir. Pada suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah baru mereka, Irul menggenggam tangan Alina dan berkata, "Aku bersyukur atas segala perjalanan ini. Semua perjuangan, jatuh bangun dan harapan. Semuanya terasa indah karena aku melewatinya bersamamu." Alina tersenyum dan membalas, "Aku pun demikian. Cinta dan kejujuran kita adalah kekuatan yang tidak akan pernah pudar." Mereka pun menatap langit senja yang berwarna keemasan, yakin bahwa bersama-sama, takdir mereka akan terus berjalan dengan penuh harapan dan kebahagiaan.